Ada orang-orang yang dulu dia kerja di tempat riba. Ketika dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu Allah ganti yang lebih baik. Hidupnya menjadi berkah, hartanya pun menjadi berkah. Sempurna hijab kita, telah memakai pakaian syar'i, telah kita tinggalkan segala macam bentuk transaksi riba dan segala macamnya, telah kita tinggalkan segala macam bentuk dosanya, itu semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya butuh pengorbanan rasa. Hijrah tempat atau hijrah hati atau hijrah amal. Hijrah tempat itu dari yang sebelumnya tempat tak baik, kita menuju ke tempat yang baik. Itu namanya hijrah tempat. Kalau hijrah hati bagaimana? Hijrah hati itu kalau seandainya ada di dalam hati kita terbesit untuk melakukan yang tak baik, kita hijrah niat kita untuk melakukan hal yang baik. Kalau amal bagaimana? Yaitu kalau seandainya kita masih orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang bergelimpangan dosa, maka semuanya kita menuju menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع
Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwaqi'u iddata ma harrama Allahu fayuhillu ma harrama Allah Zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qawmal kafirin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan li ahlil jannah wa tahiyatan min qalbin namiqin bihubbikum lastu khairum minkum wa lastu bi ahsana minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah jalla fil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, makcik, pakcik, tuan-tuan dan puan-puan serta adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nikmat-Nya lah, karena atas berkat karunia-Nya lah, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk memperingati tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, tahun 1444 Hijriah. Lalu yang kedua, salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita yang ada di masjid ini sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di hari akhirat nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
izinkanlah kami yang bernama Muhammad Irfandi ini sedikit menyampaikan beberapa tausiah ceramah agama yang dimana kita akan membahas bagaimana hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak sekali pengorbanan dan menguras rasa dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sebelum daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan kepada kita untuk hidup sampai detik ini di tahun 1444 Hijriah. Oleh karena itulah bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin bagi kita untuk dapat bersama-sama menikmati kehidupan dunia ini serta mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lain dan tidak bukan diciptakannya kita di muka bumi ini memang dalam rangka untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembahku saja. Dan sekarang kan kita sudah masuk di tanggal 1 Muharram, awal tahun baru Hijriyah. Kalau kita lihat Pak, Bu, Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menjelaskan ada salah satu subjudul yang dimana di dalam kitab itu judulnya adalah penjelasan tentang mengingat lagi amalan seseorang ketika berada di penghujung akhir tahun. Oleh karena itulah di dalam kitab itu beliau mengatakan bahwasanya bagi kita seyogyanya untuk introspeksi diri kita. Sejauh mana amalan kita setahun yang lalu itu? Apakah kita masih banyak dosanya, maka kita perbaiki. Kalau seandainya kita masih banyak amalan kebaikannya, maka ditambahkan lagi amalan kebaikannya. Dan di dalam hal ini juga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian itu berangan-angan untuk cepat mati. Apa alasannya? Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian itu baik, maka itu kesempatan bagi kalian untuk menambah lagi amal kebaikan. Kesempatan bagi kalian lagi untuk menabung bekal sebanyak-banyaknya untuk menyongsong negeri akhirat. Tetapi kalau seandainya kalian itu orang yang banyak melakukan kesalahan dan dosa, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya kita menyesal atas dosa yang pernah kita lakukan. Berazam kita untuk tidak mengulangi lagi dosa yang pernah kita kerjakan, serta kita bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan kebaikan setelahnya. Dan oleh karena itulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas itu, definisi orang yang cerdas itu menurut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang sering menghisap dirinya, yang sering mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Itulah definisi orang yang sukses. Itulah definisi orang yang cerdas menurut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kebalikannya, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang gagal dan orang yang lemah itu adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya
serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Pak, Bu, makcik, pakcik sekalian, ini adalah momentum bagi kita untuk banyak-banyak mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita, kita bermuhasabah diri kita. Bagaimana amalan kita sebelumnya? Apakah kita masih banyak dosanya? Maka kita ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meyakini bahwasanya banyak amalan kebaikan kita, maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk menabung lagi amalan-amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kita tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berbicara tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita ketahui, siapa yang pertama kali meletakkan tahun Hijriyah ini? Karena kalau kita tengok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di zaman khalifah yang pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu tidak mengenal ada yang namanya tahun Hijriyah. Rupanya ijtihadnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lah yang pertama kali meletakkan tahun Hijriyah, atau yang kita sebut dengan tahun Islam. Lalu pertanyaannya selanjutnya, apa patokannya? Apa patokannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beserta sahabat ketika itu menjadikan awal dari tahun Hijriyah ini? Jadi ketika itu Pak, dikisahkan di dalam sejarah bahwasanya para sahabat ada yang berbeda pendapat. Nah, gitu ya. Ada yang berbeda pendapat. Ada yang dari sebagian mereka mengatakan, "Oh, kita jadikan saja awal kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di bulan Rabiul Awal." Lalu juga ada yang mengatakan bahwasanya kita jadikan saja tahun kematiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan patokan awalnya dari tahun Hijriyah. Dan juga ada sebagian sahabat yang mengatakan bulan Ramadan saja, karena bulan Ramadan itu di dalamnya banyak sekali kemuliaannya. Akan tetapi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpendapat bahwasanya kita jadikan saja hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan patokan awalnya. Artinya apa? Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikarenakan hijrah itu adalah yang dapat memisahkan mana yang batil dan mana yang hak. Dan sepakatlah semuanya. Akhirnya mereka bersepakat bahwasanya menjadikan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah permulaan dari tahun Hijriyah. Itu yang kedua. Lalu yang selanjutnya, Pak, saya nak tanya, kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah? Dari kota Mekah kan? Dari kota Mekah menuju ke kota Yathrib dahulu kala namanya, lalu diubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Pertanyaannya, kapan terjadinya hijrah itu? Kalau kita tengok di dalam sejarahnya, misalnya di dalam Sirah Ibnu Hisham, bahwasanya dikisahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rupanya melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, rupanya terjadi di akhir bulan Safar. Tidak terjadinya di bulan Muharram. Di bulan apa, Pak? Di akhir bulan Safar. Ada yang mengatakan pada tanggal 27 Safar. Dan sampainya Nabi ke kota Madinah itu tepatnya pada tanggal, sebagian ahli sejarah mengatakan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kurang lebih Nabi SAW melakukan perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah itu kurang lebih selama 2 pekan.
Jadi pertanyaannya, kita berkumpul sekarang di masjid ini, di rumah Allah ini, di Masjid Darussalam ya, di Masjid Darussalam ini, kita memperingati momentum apa? Kalau kita katakan bahwasanya hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah, rupanya terjadinya peristiwa hijrahnya itu pada akhir bulan Safar. Nah, jadi kita berkumpul di sini memang murni karena perubahan tahun, gitu ya. Karena memang momentum perubahan tahun dari yang sebelumnya tahun 1443 Hijriah, sekarang kita mau menuju ke tahun 1444 Hijriah. Berkumpul kita di sini mengintrospeksi diri kita masing-masing, bermuhasabah serta mengevaluasi diri kita sejauh mana amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tetap juga kita bahas tentang hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, kenapa dibahas hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena di dalamnya kisah tersebut, peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan cerita yang sangat luar biasa. Hijrahnya Nabi itu Pak, bukan perjalanan yang menyenangkan, bukan perjalanan untuk berleha-leha, bukan perjalanan untuk menyenangkan mata, tidak. Tapi hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu butuh dengan yang namanya sampai mengorbankan yang namanya nyawa Nabi. Bahkan nanti dikisahkan bahwasanya mereka kaum kafir Quraisy ketika Nabi sudah pergi, mereka semuanya melakukan sayembara kepada orang-orang yang berhasil membunuh Nabi. Bahkan membawakan kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke pemuka kaum kafir Quraisy dan dihadiahkan 100 onta. Bayangkan Pak, 1 onta berapa kira-kira? Kita anggap aja 10 juta. Tak lu juga tinggi lah harganya tak. Kira-kira berapa Bu? Anggap 20 juta aja lah. 20 kali 100 berapa? 200 juta. Bisa bikin rumah, ya tak? Segitu dihadiahkan bagi mereka yang dapat membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjalanan Nabi itu bukan main-main, bukan hal yang menyenangkan, tapi mengorbankan yang namanya rasa. Meninggalkan kota Mekah yang sangat beliau cintai untuk menyelamatkan nyawanya dan menyelamatkan iman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami ulangi lagi Pak, Bu, kita berkumpul di masjid ini sama-sama dalam rangka karena momentumnya pergantian tahun dari tahun 1443 menuju ke 1444. Jadi kalau ditanya sama orang nanti, bila Nabi itu hijrah? Nah, jawabannya di akhir bulan Safar. Ada yang mengatakan tanggal 27 Safar. Sampainya Nabi kota Madinah tanggal berapa? Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kurang lebih ada sekitar 2 pekan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersama-sama akan bercerita bagaimana peristiwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrahnya Nabi, yang dimana kita akan bagi 3 judul besar. Jadi biar kita mudah memahaminya, jadi kami coba membaginya dengan 3 judul besar, ya Pak ya. Yang pertama adalah iblis. Judul yang pertama adalah iblis yang langsung turun ke dunia. Apa rangkanya? Dalam rangka apa iblis turun ke dunia? Nanti akan kita ceritakan, ya Pak ya. Lalu yang kedua tentang skenario langit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti merencanakan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga itu adalah hijrah itu butuh dengan yang namanya pengorbanan. Jadi dari kisah Nabi kita coba nanti mengambil ibrah dan pelajaran bahwasanya yang namanya hijrah itu butuh yang namanya pengorbanan. Jadi yang pertama, iblis turun ke dunia. Iblis turun ke dunia.
Jadi dikisahkan bahwasanya pada tanggal 20 Safar tahun 14 kenabian, atau kalau kita lihat dari baiatnya Aqabah yang kedua, itu kurang lebih jaraknya ada sekitar 2,5 bulan. Nah, ini kaum kafir Quraisy semuanya berkumpul di satu tempat. Tempat ini biasanya mereka sebut dengan Darun Nadwa, Pak. Nah, jadi biasanya mereka itu berkumpul di Darun Nadwa, orang-orang kafir Quraisy biasanya membahas satu permasalahan. Pada tanggal 20 Safar ini mereka berkumpul itu membahas bagaimana Nabi itu sekarang dakwanya sudah mulai diterima. Jadi mereka itu beranggapan bahwasanya dakwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dapat mengancam apa yang selama ini mereka yakini. Karena ini dapat mengancam apa yang mereka yakini, akhirnya mereka pun sepakat untuk berkumpul di Darun Nadwa. Berkumpullah mereka dari semua kabilah-kabilah tadi, kepala sukunya berkumpul. Seperti misalnya ada yang namanya Abu Jahal, pernah dengar Pak ya? Ada namanya Abu Jahal, ada yang namanya Muawiyah bin Khalaf, Abu Sufyan, dan para pemuka kaum kafir Quraisy. Semuanya berkumpul di Darun Nadwa. Mereka bermusyawarah apa yang harus kita lakukan terhadap dakwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika mereka berkumpul, Pak, rupanya ada orang tua. Ada orang tua yang berpenampilannya mantap, berpenampilannya wibawa. Heran orang itu, siapa orang tua ini? Kan tak pernah ada dia di sini. Ditanyakanlah ke orang tua ini, ya kan? Min aina jaa asy-syekh. Syekh ini, orang tua ini datangnya dari mana? Kata syekh ini pula bilang, orang tua ini bilang bahwasanya saya ini berasal dari kota Najd. Kota Najd. Jadi disebutkanlah alasannya kedatangannya ke tempat Darun Nadwa tadi, kata orang tua tadi bahwasanya saya mendengarkan bahwasanya akan ada perkumpulan di sini. Makanya saya mencoba untuk ikut nimbrung. Kalau saya bisa kasih masukan, saya kasih masukan. Oleh karena itulah syekh ini pun diberikan izin oleh orang kafir Quraisy untuk datang untuk ikut berkumpul bersama orang kafir Quraisy. Akhirnya ketika berembuk, ketika bermusyawarah orang-orang tersebut, muncullah ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yang dilontarkan oleh Abul Aswad. Nah, Abul Aswad ini termasuk pemukanya kaum kafir Quraisy. Dia berpendapat bahwasanya ini kan Nabi kan sudah mengganggu keyakinan kita. Dia sudah berdakwah sehingga banyak sekali nanti pengikut-pengikutnya. Bagaimana kalau seandainya kita usir saja dia dari kota Mekah ini? Terserah mau bagaimana keadaan dia, mau mati dia, mau bagaimana dia, mau tidak makan, udah kita biarkan saja. Pokoknya kita usir, tidak lagi dia masuk ke kota Mekah. Oleh orang tua ini tadi, dia tidak setuju. Jangan seperti itu. Nanti kalau seandainya engkau usir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Engkau usir Nabi. Engkau tahu Nabi itu bagaimana? Nabi itu orangnya baik, perkataannya itu mudah diterima, sehingga kalau biasanya dia ngomong kepada orang, nanti akan ada pengikut-pengikutnya, sehingga nanti dengan pengikut itu dia kuat bisa menyerang kalian. Akhirnya tidak diterima pendapatnya si Abu Aswad. Itu yang pertama. Lalu yang kedua datanglah pendapat dari si Abul Bukhturi. Melontarkan pendapatnya, bagaimana kalau Nabi itu kita ikat aja dia. Ya kan? Kita ikat Nabi, kita kurung dia di dalam ruangan, kita kunci, tak usah dia keluar. Udah biarkan matilah dia. Lalu orang tua ini pun tak setuju dengan pendapat tersebut. Kenapa? Alasannya nanti bisa jadi Nabi itu lari. Lolos dia kan, loncat dia dari tempat belakang,
lalu dia pergi ke sahabatnya, lalu dia mengadu bagaimana orang-orang kaum kafir Quraisy berusaha untuk mencelakakannya sehingga membangun kekuatan nanti dapat menyerang orang-orang kaum kafir Quraisy. Tak setuju lagi, ditolak lagi. Muncullah pendapat yang ketiga. Siapa yang melontarkan pendapat yang ketiga ini? Rupanya adalah si Abu Jahal. Siapa Pak? Si Abu Jahal. Siapa Bu? Apa kata Abu Jahal? Dia melontarkan pendapatnya, bagaimana kalau kita utus saja pemuda-pemuda dari setiap kabilah. Kita kasih mereka pedang, ya kan, kita kasih mereka pedang, lalu mereka datang ke Nabi, dibunuh saja itu Nabi. Kenapa alasannya seperti itu? Kalau banyak orangnya kan tak tahu siapa yang membunuh. Nanti kalau tidak tahu siapa yang membunuh, kan Nabi itu kan berasal dari kabilah Bani Manaf. Nanti kabilah Bani Manaf itu tidak bisa mengadu, tidak bisa mempermasalahkan. Ini kan yang membunuh ramai, siapa yang membunuh kan tidak diketahui. Akhirnya pendapat itu pun dibenarkan sama orang tua. Ini adalah pendapat yang top markotop. Kalau bahasa kita kan, pendapat yang jos. Akhirnya di-ACC-kanlah. Mereka sepakat bahwasanya akan mengutus pemuda-pemuda untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya Pak, siapa orang tua itu? Ya kan? Orang tua yang nyamar tadi itu, orang tua yang katanya berasal dari kota Najd itu siapa? Rupanya iblis. Iblis yang langsung turun untuk mencelakakan Nabi, untuk menghalangi dakwah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa Bu? Artinya apa Pak? Kalau kita berusaha untuk hijrah, kalau kita berusaha untuk menjadi diri yang lebih baik lagi, itu halangannya bukan hanya syaitan aja. Bahkan iblis pun bisa langsung turun untuk menghalangi hijrahnya kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mau hijrah dihalangi oleh iblis. Oleh karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jinni. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya wahai para nabi-nabi, kujadikan engkau dalam setiap nabi-nabi itu musuh. Siapa musuh-musuhmu? Yaitu syaitan. Aduan syayatin. Musuh-musuh dari kalangan syaitan. Syaitan yang bagaimana? Baik yang dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Ini bukan jin lagi yang turun, tapi langsung iblis yang mau menghalangi dakwah dan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa dari kisah ini yang bisa kita ambil pelajarannya? Apa ibrah yang bisa kita ambil? Yaitu kalau kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik, itu biasanya entah yang dari manusia yang jahat atau setan yang jahat atau iblis sekalipun itu menghalangi niat baik kita. Bu, Ibu Pona tak dulu nih, tak sekarang. Dulu mungkin tak berjilbab. Dulu tak tertutup auratnya secara sempurna. Akhirnya memutuskan hijrah untuk menutup auratnya. Betul nak Bu? Ketika tertutup auratnya, orang-orang yang di samping kita tak suka sama kita. Ada yang bilang, apalah kau macam gini bentuknya. Akhirnya ada orang yang tak suka sama kita. Jangankan itu, mungkin ada bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan iblis yang mengatakan kau kalau nanti berjilbab mungkin takkan ada orang yang tidak sama kau, ya kan? Mungkin akan ada orang yang akan menghindarimu, tidak mau lagi berteman sama kamu. Ini termasuk godaan-godaan kita ketika kita mau hijrah, ketika kita mau menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu Pak, Bu, seperti ini. Kalau kita mau hijrah, kalau kita mau menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya, yang harus kita tanamkan di dalam diri kita bahwasanya apa yang saya kerjakan ini semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita apa yang kita lakukan itu bukan mencari ridhonya manusia. Kenapa demikian? Karena ridhonya manusia itu adalah sesuatu yang tak akan mungkin pernah selesai, tak akan pernah habisnya, betul enggak Pak? Kita nak melakukan sesuatu, ada aja yang dibilangkan orang, betul enggak? Kita tidak mantap membaca Al-Quran, dibilang-bilang orang suara kau buruk, akhirnya tak jadi baca Quran. Kita tidak sholat malam, dibilang orang kau tuh niatnya tak baik, riya, apa segala macamnya, akhirnya tak jadi sholat malam. Itu karena mencari ridhonya si manusia. Coba kalau kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Imam Asy-Syafi'i berpesan kepada kita. Apa pesannya Pak? Jadi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ridhon nasi ghayatun la tudrak, ridhollahi ghayatun la tutrak. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwasanya kita mencari ridho manusia itu adalah sesuatu yang tak akan mungkin kita dapat, yang tak akan mungkin kita capai. Ridhon nasi ghayatun lah tudrak. Mencari ridhonya manusia itu adalah sesuatu yang tak mungkin bisa kita capai. Waridallahi ghayatun la tutrak. Sementara mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang tak boleh kita tinggalkan. Oleh karena itulah Pak, Bu, di sini di kisah yang pertama ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kalau seandainya kita mau hijrah, kita mau menjadi diri yang lebih baik lagi, dua tokoh besar kekafiran, baik itu dari kalangan manusia atau dari kalangan jin pun akan mencoba untuk menghalangi niat baik kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dek lah selesai, lah belum. Nanti abang tanya, ya. Kalau tak bisa apa? Kalau tak bisa nanti, kalau kata Syekh kami tuh Pak, kalau tak bisa nanti jawab pertanyaan dari Syekh, nanti ini. Tahu telinga tuh kan di apa namanya? Dijewer, kaki diangkat satu. Gitu ya. Nanti buat adik-adik nih, perhatikan abang. Jangan bertumbuk lagi, apa bertumbuk lagi tuh. Perhatikan abang di depan ya. Itu yang pertama. Itulah Pak, Bu. Apa namanya tuh kalau ngisi Isra Mi'raj, ngisi Maulid Nabi atau macam gini nih, itu biasa ribut pas kasih makanan. Iya kan? Jadi bagusnya itu sebelum mulai ceramah kasih dulu makan. Habiskan dulu, ya kan? Bio tak meribut, bio tak bertumbuk. Jadi makan silakan makan dek ya, tapi jangan meribut. Perhatikan apa yang abang sampaikan. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, skenario langit. Tadi kan kaum kafir Quraisy berkumpul tuh di Darun Nadwa. Mereka semuanya bersepakat untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua ini, Allah Subhanahu Wa Taala pun, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala merencanakan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi pun selamat sampai menuju ke kota Madinah. Dikisahkan oleh Ibnu Hisham di dalam kitab sirahnya, itu dijelaskan bahwasanya ketika itu datanglah malaikat Jibril ke baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwasanya akan ada makar yang buruk dari kaum kafir Quraisy. Jadi dikisahkan datang malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril menemui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwasanya akan ada niat buruk, makar yang buruk dari orang-orang kaum kafir Quraisy. Mendengarkan itulah maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun merencanakan dirinya hijrah agar selamat dari kepungan kaum kafir Quraisy. Lalu pergilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perginya Nabi itu di siang hari.
Disinilah terjadi permasalahan, Pak. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di rumahnya pada siang hari, itu heran Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa heran? Karena dikisahkan, disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi itu rupanya kalau seandainya berkunjung ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu biasanya terjadi entah di waktu pagi hari atau di sore hari. Ini kok terjadinya di siang hari, gitu kan ya? Kok terjadinya dia di siang hari? Gini Pak, kalau seandainya ada kawan kita yang sering datang ke rumah kita, berkunjung ke rumah kita di malam hari, itu memang waktunya di malam hari atau di pagi hari. Tiba-tiba datangnya di siang hari, bagaimana perasaan kita Pak? Orang itu pasti membutuhkan kita, betul enggak? Ini yang mau disampaikan ini memang permasalahan yang sangat besar. Begitulah apa yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di siang hari. Maka disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya inilah waktunya kita untuk hijrah ke kota Madinah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun bertanya, apakah saya yang akan menemani engkau wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun mengatakan, iya, engkau yang akan menemaniku. Bayangkan, ini Pak termasuk salah satu nikmat terbesar dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dia dapat menemani Rasulullah untuk berangkat hijrah ke kota Madinah. Bayangkan, sebegitu banyak sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dipilih itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tak senang bisa menemani baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karena itu, Bu, Abu Bakar As-Siddiq itu mempunyai kedudukan yang besar di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang kurang lebih artinya bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam telah dijadikan khalilnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menjadikanku sebagai khalilnya Allah. Kalaulah seandainya ku jadikan manusia-manusia ini khalilku, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kan ku jadikan dia sebagai khalilku. Pertanyaan, apa tuh khalil, Pak? Apa tuh khalil? Khalil itu kalau kita lihat secara maknanya artinya adalah kekasih. Ya kan? Kekasih. Apa bedanya sama Habib? Habib pun itu pun juga artinya adalah kekasih. Cuman rupanya perbedaannya itu Khalil itu lebih tinggi derajatnya, kekasihnya itu lebih tinggi daripada Habib. Oleh karena itu ada sebagian ulama yang mengatakan, Pak, mungkin Bapak sering enggak dengar kalau misalnya ada penceramah di sini atau protokolnya bilang seperti ini, mari semuanya kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nabinya Allah, rasulnya Allah, kekasihnya Allah, habibnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian ulama ada yang mengatakan kalau seandainya kita hanya mengatakan habib saja, itu mengurangi haknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya Habibullah, akan tetapi juga Khalilullah. Khalilullah itu lebih tinggi. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kalau kita mentadaburi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berkata bahwasanya Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai orang-orang yang itu bertoharo dan orang-orang yang bertaubat. Jadi yang namanya hubbun itu cintanya bisa ke Nabi dan bisa ke orang yang beriman. Tapi kalau hullah, kalau khalil tadi, itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekasih cuma dua saja, Pak. Siapa dua ini? Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak tengok di dalam Al-Qur'an ini. Coba Bapak tengok dalam hadis ini. Ada tak Allah Subhanahu wa taala menjadikan khalil selain dari Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Tak akan ada. Ya.
Jadi Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu mempunyai kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah seorang kekasih atau yang kita sebut dengan Khalilullah. Begitulah kurang lebih kisahnya. Lalu ketika direncanakan kapan hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun pulang ke rumahnya. Menjelang malam, rumahnya pun dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Dikepung apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membunuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kebetulan di dalam rumah itu ada sepupunya. Siapa sepupunya? Yang bernama Ali bin Abi Thalib. Disinilah Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk tidur di atas ranjangnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menggunakan selimutnya Nabi. Apa tujuannya? Untuk mengalihkan pandangan si musuh. Gitu rupanya, Pak. Jadi ini nanti di dalam ini ada mukjizat yang sangat besar, yaitu orang-orang kafir Quraisy dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat melihat Nabi keluar dari rumahnya. Jadi yang dilakukan Nabi itu, Pak, itu membaca Quran surat Yasin. Apa, Pak? Nabi baca Quran surat Yasin sampai di ayat yang berbunyi wa ja'alna min bainihim saddah wa min khalfihim saddah fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Menempellah tuh yang namanya apa tuh? Debu-debu itu atau pasir itu di atas kepalanya orang kafir Quraisy, dan mereka tidak dapat melihat Nabi yang keluar dari rumahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi pun bisa kabur pergi ke Abu Bakar As-Siddiq, lalu mereka pun pergi ke Gua Sur. Mana, Pak? Gua Sur. Kalau kita tengok Gua Sur, ada yang sudah umroh, Pak, di sini. Bu, ada yang sudah umroh? Ada yang sudah haji. Gua Sur itu di mana tempatnya? Sebelah selatan kota Mekah kan? Selatan kota Mekah. Kalau kita tengok kan, Bu, di peta nih, ini Mekah, betul nggak? Madinah di tengah, di atasnya ada Syam. Mekah di bawah, Madinah sama Syam. Itu Nabi bukan langsung ke kota Madinah. Madinah kan ke utara tuh. Tapi Nabi malah ke arah selatan, bersembunyi di Gua Sur. Apa alasannya? Kalau Nabi langsung ke kota Madinah, itu nanti orang kafir Quraisy pun langsung pergi ke sana. Kan di sana dulu tuh kan cuma padang pasir. Kalau padang pasir tuh kalau ada orang yang berjalan di jauh di sana, bisa kelihatan siapa yang lari, siapa yang kabur. Beda ceritanya kalau larinya itu di hutan-hutan. Beda ceritanya kalau larinya di bangunan-bangunan seperti ini. Oleh karena itulah untuk melabui musuh tadi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pergi ke arah selatan. Gitu ya. Pergi ke arah selatan untuk bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Nanti setelah 3 hari itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyewa ada orang musyrik yang bernama Abdullah bin Uraikid. Jadi Abdullah bin Uraikid itu termasuk orang yang ahli dalam perjalanan. Dia orang musyrik, tapi dia tak peduli sama agama dia. Yang penting dia disewa dapat duit selesai. Gitu kan? Dan orang ini termasuk amanah. Dialah yang akan menuntun Nabi dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk bersama-sama hijrah menuju kota Madinah. Jadi dari Gua Sur tuh, Pak, ya kan, ke arah selatan, istilahnya memutar gitu. Memutar untuk menuju ke kota Madinah. Ini kisah yang nomor 2. Apa ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah bahwasanya ketika kita mau melakukan sesuatu itu harus dengan perencanaan yang baik dan matang. Harus ada strateginya, harus ada siasat yang baik agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Itu yang nomor 2. Sekarang masuk yang terakhir, yaitu hijrah itu butuh dengan yang namanya pengorbanan rasa. Sebelum daripada itu, kita kalau berbicara tentang hijrah, para ulama kita menjelaskan
bahwasanya hijrah kalau makna secara bahasanya itu artinya berpindahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu makna hijrah secara bahasa. Tapi kalau para ulama kita meluaskan lagi makna atau definisi dari hijrah itu, artinya bukan hanya hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah, akan tetapi ada yang namanya hijrah tempat, atau hijrah hati, atau hijrah amal. Apa Pak? 3 ini. Yang pertama hijrah tempat, yang kedua hijrah hati, dan yang ketiga hijrah amal. Apa maksudnya? Hijrah tempat itu dari yang sebelumnya tempat tak baik, kita menuju ke tempat yang baik. Itu namanya hijrah tempat. Kalau hijrah hati bagaimana? Hijrah hati itu kalau seandainya ada di dalam hati kita terbesit untuk melakukan yang tak baik, kita hijrah niat kita untuk melakukan hal yang baik. Kalau amal bagaimana? Yaitu kalau seandainya kita masih orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang bergelimpangan dosa, maka semuanya kita menuju menjadi diri yang lebih baik lagi. Itu makna hijrah yang luasnya. Tempat, amal, dan hati. Thayyib. Jadi kalau kita berbicara tentang hijrah tadi, itu rupanya sebagaimana yang sudah kita jelaskan, hijrah itu bukan hanya perjalanan yang menyenangkan, bukan hanya sekedar bertamasya, menunjukkan pandangan, menghilangkan penat, tidak. Apa yang dilakukan Nabi SAW itu di dalamnya banyak sekali pengorbanan rasa. Hijrah itu menguras rasa, Bu. Ibu kalau mau tahu, ketika Nabi SAW sudah keluar dari kota Mekah, menjauh ke kota Mekah, itu Nabi menghadap ke kota Mekah, Pak. Apa yang dilakukan Nabi? Berbicara dengan kota Mekah. Wallahi, dan demi Allah, sesungguhnya engkau itu kota Mekah merupakan tanah yang kucintai dan tanah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya tidak kaumku yang mengeluarkanku dari kota Mekah, aku akan tetap tinggal di kota Mekah. Itu dalam keadaan sedih tuh, Pak. Dalam keadaan sedih. Jadi jangan ada yang mengatakan hijrah itu tidak ada yang namanya pengorbanan rasa. Bagaimana kita yang dulu, mungkin kita dulu banyak dosa. Kita kerjanya di tempat yang penuh dengan kemaksiatan. Kita kerja nih, Pak, di sebuah perusahaan, ya kan? Yang dimana perusahaan itu melarang kita untuk tidak sholat. Kita punya kewajiban selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Akan tapi dilarang oleh bosnya. Kau tak boleh sholat. Kalau sholat engkau akan kupecat. Kalau sholat engkau akan dipotong gajinya. Maka dalam kasus seperti ini adalah waktu yang baik bagi kita untuk hijrah. Begitu juga ketika kita bermuamalah sama riba. Kita kerja di tempat yang penuh dengan riba, yang dimana kita bertransaksi dengan riba, memakan harta riba, kita menjadi saksinya sebagai penulisnya. Ketika kita memantapkan diri kita untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan itu semua. Itu terkadang, Pak, ada rasa rindu tidak balik lagi melakukan hal demikian. Jadi hal yang seperti itulah yang namanya pengorbanan rasa. Itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana betul-betul kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau itu manusia tidak mengira? Ahasiban nas, apakah engkau itu tidak mengira engkau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau dalam keadaan beriman, akan tetapi engkau tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan aman-aman saja dalam hidup kita ini. Kita hijrah, kita telah sempurna hijab kita, telah memakai pakaian syar'i, telah kita tinggalkan segala macam bentuk transaksi riba dan segala macamnya, telah kita tinggalkan segala macam bentuk dosanya, itu semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya butuh pengorbanan rasa. Udahlah, kita tinggalkan saja, Pak. Segala masa lalu yang dulu, yang itu mungkin ada manisnya, kita tinggalkan. Ingat, Pak, Bu,
Satu kunci yang kami berikan ini sebelum kita tutup. Kita tinggalkan semuanya tadi kan, segala macam bentuk dosa itu. Ingat, Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita, man taroka syai'an lillahi, bagi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya akan Allah ganti yang lebih baik lagi. Coba Bu, Pak, tanya kepada orang-orang yang dulu dia kerja di tempat riba. Ketika dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Allah ganti yang lebih baik. Hidupnya menjadi berkah, hartanya pun menjadi berkah. Itu kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan Allah ganti yang lebih baik. Dan ingatlah kuncinya juga, kita tulis Bu, Pak, besar-besar. Kita sudah mau hijrah nih, sudah kita putuskan bahwasanya kami berkomitmen tahun 1444 Hijriah ini kami berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ingat, satu ayat ini kita tulis besar-besar. Kalau perlu kita print, kita tempelkan di kamar tuh Pak. Kalau punya dinding, kita tempelkan di dinding kita. Kalau perlu di rumah, kita tempel di dinding rumah kita. Apa bunyi ayatnya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersamamu. Inilah ayat yang menguatkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika sedih, takut dibunuh oleh musuh, Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kamu. Kita hijrah, ingat, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita. Kita tinggalkan segala macam bentuk kejahatan, kita tinggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Ingat, innallaha ma'ana. Biarlah orang-orang memusuhi kita, biarlah orang-orang itu menjauhi kita, tetap kita ingat bahwasanya innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita. Semoga apa yang dapat kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semuanya menjadi diri kepribadian yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ayo sama-sama kita hijrah, kita tinggalkan segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan yang pernah kita kerjakan menuju diri yang lebih baik lagi. Sebelum kita tutup majelis kita pada malam hari ini, mari bersama-sama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita lakukan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hazihi niyya as-salihah hayya naqra'u mal kitab al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ala abdika wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabulaka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana hadza tafarruqan ma'suman wa maghfuran. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma khtimna bihusnil khatimah wa la takhtimna illa bihusnil khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minan najihin wassalimin wal faizin wassabirin wasyakirin wal maqbulin wa la taj'alna minal mutakassilin wal fashilin wal mardudin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan
thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.